Selamat pagi, selamat bergabung bersama Heavenly Light Ministry dalam Renungan Pagi hari ini. Renungan Pagi tanggal 7 Agustus 2026 dengan judul Hal Baru 2. Ayat inti terdapat di dalam Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Keterangan, kemarin kita memperhatikan para pendeta Advent mula-mula merasa bahwa mereka perlu berfokus pada poin-poin seperti Sabat hari ke-7 yang membuat mereka berbeda daripada doktrin-doktrin yang sama seperti yang dianut oleh orang Kristen lainnya. Metode mereka untuk memasuki suatu komunitas dan menantang seorang pendeta terkemuka dalam debat publik tampaknya berhasil. Lagi pula, karena belum ada televisi, maka acara terbaik di kota kecil mungkin adalah dua pendeta yang berdebat tentang berapa lama orang menderita di neraka. Dengan cara itu, para penginjil Advent tampaknya tidak mengalami kesulitan untuk membuat orang banyak mendengar khotbah mereka. Namun, selama 40 tahun penekanan kebenaran khas Advent dalam suasana perdebatan dengan mengabaikan doktrin Kristen secara umum memiliki dua efek yang merugikan. Pertama, hal itu mengembangkan sikap dari beberapa orang Advent menjadi suka berkonfrontasi, suatu sifat kepribadian yang akan mengganggu denominasi tersebut dalam berbagai peristiwa seputar pertemuan tahun 1888. Lebih jauh lagi, 4 dekade penekanan berlebihan terhadap ajaran-ajaran yang berbeda dan pengabaian terhadap doktrin-doktrin yang sama menyebabkan dipisahkannya Adventisme dari dasar kekristenan. Pada pertengahan tahun 1880-an, hal tersebut telah berkembang menjadi masalah yang besar. Gereja telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengkhotbahkan apa yang dimaksud dengan Adventisme, tetapi telah melupakan perangkat yang lebih besar yang menjadikan Advent sebagai agama Kristen. Adventisme memerlukan perbaikan arah. Dua orang yang relatif muda dari bagian barat Amerika Serikat, A.T. Jones dan E.J. Waggoner, memulai perbaikan itu. Pada awalnya, Jones dan Waggoner tampaknya melakukan penyesuaian doktrin dalam teologi Advent dengan memberikan tempat yang lebih besar untuk berfokus pada Kristus dan iman, dan peran yang kurang menonjol kepada penurutan hukum. Tetapi para pemimpin denominasi G.I. Butler dan Uriah Smith memandang penyesuaian tersebut sebagai gempa besar dalam teologi. Mereka melihat ajaran baru tersebut sebagai penggulingan terhadap sejarah Adventisme yang menekankan soal hukum dan perbuatan. Akibatnya, mereka berjuang dengan sekuat tenaga dan bukanlah suatu yang kecil, mengingat mereka mempunyai pengaruh langsung atas para pendeta dari denominasi yang saat itu hanya mempunyai sekitar 25.000 anggota di seluruh dunia. Tuhan, bantulah kami belajar dari sejarah kami tentang pelajaran keseimbangan teologi dalam perjalanan kami bersama-Mu.